Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah kita ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan kalau kami ada di rumah Tuhan saat ini, itu pun anugerah Tuhan bagi kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tapi sungguh semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di dalam Tuhan. Benar besar untungnya bagi kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkati kebaktian ini dari awal sampai pada saat ini. Dan setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan, biarlah Tuhan sempurnakan dan itu menjadi dupa yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya bagi kami untuk duduk diam merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau sendiri memberkatinya. Saat firman-Mu disampaikan, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dan tolong hamba-Mu ini, sembunyikanlah dia jauh di belakang salib Tuhan, supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan benar, komunikatif, sehingga semua kami mampu untuk mengerti dan mampu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekali lagi selamat pagi. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, karena pagi ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berbakti dan melayani bersama di tempat ini. Kiranya berkat, sukacita dan damai sejahtera Allah turun atas jemaat Tuhan di tempat ini, dan secara khusus bagi Bapak Gembala dan juga Ibu Sita yang tidak ada di sini yang sudah melayani di gereja lain ya. Iya, saya datang dengan putri saya karena cukup jauh, jadi saya minta temenin ya sambil lihat Google Map gitu ya, jadi navigator. Saya tinggal tidak terlalu jauh dengan rumah dari Semu di sini, jadi sama-sama satu kompleks. Jadi lumayan jauh ya. Sudah pernah ke rumah Semu di sana di komplek Villa Tomang Baru ya. Baik saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang natsnya terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Sudah dapatkan bagian ini atau mungkin terbantu? Oh tidak ya, tidak di monitor ya. Oke, kita baca bersama ayat-ayat ini karena nanti waktu saya sampaikan firman Tuhan mungkin tidak terlalu banyak baca dari nats di sini ya. Oke, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. 3, 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan yang benar yang asal dari Dia, dan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam identitas baru. Ya, saudara-saudara yang saya kasih, kita akan renungkan apa yang Petrus tuliskan dalam perikop ini. Petrus memberikan sebuah gambaran bahwa Yesus Kristus adalah batu yang hidup. Ya, tapi batu yang hidup ini telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, tapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa batu yang hidup ini justru dihormati di hadirat Allah. Nah, batu yang hidup, batu dasar, batu penjuru. Petrus mau mengingatkan bahwa orang yang tak percaya Yesus Kristus adalah batu yang hidup. Yesus Kristus akan menjadi batu sandungan, batu sentuhan bagi mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi bagi orang-orang yang percaya, batu yang hidup itu akan menjadi batu yang sangat mahal, batu penjuru, dan akan menjadi batu-batu yang hidup. Orang yang percaya kepada batu yang hidup, dia akan menjadi batu-batu yang hidup, yang akan terus dibangun di atas batu yang hidup itu untuk menjadi rumah rohani yang indah, seperti ayat 5 tadi, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sampai di sini ada seorang teolog sekaligus pengkhotbah, dia bernama Warren Wiersbe, saudara. Dia mengatakan begini, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seperti batu-batu yang digali dan ditarik keluar dari lumpur dosa, dari jurang dosa, dan diletakkan di atas batu yang hidup dengan semen kasih karunia untuk sebuah bangunan rumah rohani yang indah. Statement yang bagus sekali yang disampaikan oleh Warren Wiersbe, ya. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, ya. Kita ada di lumpur dosa, dan diibaratkan kita adalah sebuah batu diangkat dari lumpur, ya. Lalu dikatakan ditarik, ya, dari jurang dosa. Lalu batu-batu ini, ya, diletakkan di atas batu yang hidup, disemen dengan kasih karunia Tuhan untuk tujuan membangun sebuah rumah rohani yang indah. Rasul Paulus memahami hal ini, ya, di dalam Efesus pasal 2. Coba kita bandingkan Efesus pasal 2 sehubungan dengan pembangunan rumah rohani ini. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau sudah dapatkan bagian ini, saya undang kembali jemaat kekasih untuk membacakan ayat-ayat ini. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita mulai 3, 4. Iya, kita dibangun di atas batu penjuru. Oke, di sini dikatakan dibangun di atas dasar apa tadi? Para rasul, ya, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan batu-batu itu tersusun rapih.
menjadi sebuah bangunan yang indah, ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10 ini. Nah, mari kita renungkan beberapa poin sehubungan dengan nas yang kita baca. Yang pertama, bagaimanakah proses transformasi yang terjadi dari hidup kita? Tadi kita ini batu-batu yang ada di lumpur, ya, yang ada di jurang, ya kan? Kita ditarik keluar, ya. Kita digali dan ditarik keluar. Batu yang berlumpur dosa, ya, yang ada di jurang dosa ini menjadi batu-batu yang hidup sekarang. Dan tetapi bagaimanakah proses terjadinya transformasi itu? Ya, dari hidup yang berdosa menuju hidup baru dalam Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, proses transformasi terjadi pada saat seseorang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dan dia percaya, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan yang adalah batu yang hidup itu, Tuhan yang adalah batu penjuru itu, dan dijadikanlah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Proses transformasi ini akan terjadi. Tanpa proses ini tidak akan terjadi apa-apa, ya. Jadi waktu orang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mau percaya sungguh-sungguh kepadanya, mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka proses transformasi dari hidup yang berdosa menjadi hidup baru di dalam Tuhan itu akan terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana proses transformasi itu terjadi. 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara-saudara yang saya kasih, itulah satu proses. Tanpa proses ini tidak akan mungkin ada transformasi terjadi. Ya. Nah, harus percaya sungguh-sungguh. Kemudian kita lihat kembali Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, firman Tuhan jelas berkata kepada kita bagaimana seseorang itu akan diselamatkan, ya. Nah, bahasa lain dari hidup yang baru ini itu diselamatkan, gitu ya. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disitulah terjadi satu transformasi dari hidup yang berdosa menuju hidup baru di dalam Tuhan. Sekali lagi, itu tidak akan terjadi jika orang tersebut tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh percaya, dia tidak menerima Tuhan Yesus yang adalah batu yang hidup itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang berkata, kekristenan kayaknya nggak masuk akal. Kok gampang banget? Percaya Yesus, dosa bisa diselesaikan. Percaya Yesus, bisa masuk surga. Nggak mungkin lah, terlalu gampang itu, ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini karena mereka tidak memahami yang namanya kasih karunia. Ya, mereka mencari keselamatan dengan usaha mereka sendiri, dengan kekuatan dan kemampuan mereka, dengan usaha berbuat baik sebanyak-banyaknya. Atau ada sebagian orang yang
dengan kemampuan kekuatannya menahan diri sedemikian rupa yang kita kenal dengan askese, saudara ya. Mereka pergi bertapa dan lain sebagainya. Itu usaha yang dilakukan oleh manusia dan semuanya gagal. Transformasi dari hidup yang berdosa menuju hidup baru hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang tadi tidak memahami kasih karunia Tuhan. Mereka tidak tahu, tidak paham bahwa Tuhan Yesus demi kita, Dia sudah berdarah-darah. Karena Tuhan tahu kita tidak mungkin sanggup menyelesaikan dosa. Kita tidak mungkin bisa terlepas dari belenggu dosa, dari ikatan dosa. Kita nggak mungkin keluar dari lumpur dosa. Kalau diumpamakan batu tadi, batu tidak bisa keluar sendiri, saudara ya. Harus ada yang mengeluarkannya. Harus ada yang menggali dan menariknya. Harus ada sesuatu, ada faktor luar yang memungkinkan batu itu terlempar keluar dari lumpur atau dalam lumpur, dari jurang. Kalaupun faktor itu gempa bumi, saudara ya, atau gunung meletus sekalian, ya. Tapi itu tentu ada faktor luar. Ya, kalau dari sendirinya dia nggak bisa. Sama seperti kita orang berdosa, kita nggak bisa lakukan apapun juga, kecuali ada tangan kasih Tuhan yang terulur, ya, mengangkat kita. Dan untuk itu Tuhan Yesus sudah berdarah-darah untuk kita. Dan itu yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang tadi. Ya, karena tidak mengerti kasih karunia. Berbahagialah kita. Maka pujian yang terakhir tadi, benar-benar apa tadi? Besar untungku. Ya, karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita ditarik, kita digali dan ditarik keluar dari lumpur dosa, dari jurang dosa. Dan kita menuju kehidupan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali. Ya, walaupun ada banyak orang tidak paham, tapi kita bersyukur kita dapat kasih karunia. Kita hanya merespon. Selebihnya semua Tuhan yang kerjakan buat kita. Karena Tuhan sendiri tahu bahwa kita tidak akan pernah sanggup dan tidak ada kemungkinan 0,0000 sekian persen gitu ya untuk kita bisa lepas dari belenggu dosa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang kita dapatkan, ya, bahwa proses transformasi dari hidup yang berdosa menuju hidup baru dalam Kristus itu boleh terjadi hanya karena kita mau datang. Cukup itu, datang, percaya sungguh-sungguh, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Percaya saja belum cukup, harus terima, ya, harus terima. Setan itu percaya sampai gemetar, tahu firman Tuhan, no? Tapi dia nggak mau terima. Ya. Nah, kita sungguh-sungguh percaya, terima sang batu yang hidup itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dia batu yang mahal bagi kita sekalian. Itu yang pertama, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hal yang kedua yang kita renungkan dari nas yang kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10 ini adalah bagaimana identitas orang percaya, ya, sebagai umat pilihan Allah yang dipanggil untuk hidup berbeda di tengah-tengah dunia. Tadi transformasi telah terjadi dalam hidup kita. Kita yang tadinya bukan orang percaya, sekarang menjadi orang percaya. Nah, kalau kita menjadi orang yang percaya, maka kita harus punya identitas yang baru. Identitas orang percaya itu seperti apa? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita bahas identitas baru orang yang percaya, kita lihat ayat 10 dari 1 Petrus 2 ayat 10. Kita coba baca ulang satu ayat ini.
Ini identitas kita yang lama, saudara. Ya, di ayat 10 dikatakan apa? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada satu perubahan yang sangat luar biasa, sangat radikal sekali. Ya, dulu kita bukan umat Allah, dulu kita bukan yang dikasihi. Tetapi setelah transformasi terjadi dalam hidup kita, maka kita punya identitas yang baru. Wah, luar biasa sekali. Nah, identitas kita yang seperti apa yang kita dapatkan setelah transformasi terjadi dalam hidup kita? Maka kita baca ayat yang ke-9. Ya. Nah, di situ ada satu identitas, satu daftar yang panjang sebetulnya buat kita. Ada 4 poin di sini. Nanti saya tambahkan 1 poin lagi, saudara ya. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan yang kelima, kita adalah anak-anak Allah. Kalau berdasarkan nats ini ada 4 hal yang menyatakan identitas kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Mengacu pada bangsa Israel, saudara, mereka adalah bangsa yang terpilih. Dipilih itu karena kasih karunia Tuhan. Coba kita bandingkan, coba kita lihat di dalam kitab Ulangan, saudara. Bagaimana bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang terpilih? Ya, apakah mereka bangsa yang hebat? Coba kita lihat Ulangan pasal 7 sekarang. Ulangan pasal 7 ayat 7 dan 8. Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bantu saya baca ya. Ulangan 7 ayat 7 dan 8. 3, 4. Jelas bukan? Bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang terpilih? Hanya karena kasih karunia Allah dan kesetiaan Allah. Dari 2 ayat ini kita tahu, bukan karena bangsa ini terlalu besar, bukan bangsa ini terlalu baik, bukan sama sekali. Tapi bangsa ini menjadi terpilih. Itu di luar nalar kita. Padahal kalau kita baca Alkitab, bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, yang sulit diatur. Yosua waktu mau menggantikan Musa, dia bilang, ini payah, ini susah sekali buat saya. Musa saja yang punya kaliber kepemimpinan yang luar biasa, kewalahan, Anda petik ya, memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Bagaimana dengan saya? Kalau bukan karena Tuhan yang menguatkan dan memampukan Yosua, dia sudah mundur. Dia pasti lari dari tanggung jawab ini. Maka jauh-jauh Tuhan datang kepada Yosua. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Bangsa yang tegar tengkuk nggak ada baiknya, tapi kepilih. Pertama, karena kasih karunia. Yang kedua, karena kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah sehubungan dengan apa? Dengan janji kepada nenek moyang dari bangsa Israel itu Abraham, Ishak dan Yakub. Itu saja. Dan mereka jadi bangsa yang terpilih. Wah, luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang percaya saat ini? Yang disebut bangsa Israel rohani.
Apakah kita lebih baik dari orang lain? Tidak. Kalau berdasarkan perbuatan baik, orang luar sana mungkin terlalu banyak yang lebih baik dari kita, betul nggak? Tapi kenapa kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang terpilih, dikatakan bangsa yang terpilih sekarang atau umat yang terpilih? Lagi-lagi itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita terlalu baik. Bukan lantaran kita setiap 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari kita ada di gereja. Bukan. Tapi karena kasih karunia. Tuhan sendiri yang memilih. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Coba buka Alkitabnya Yohanes 15 ayat 16. Jemaat GSRI di pasal Minggu itu suka baca Alkitab. Jadi kita banyak-banyak baca Alkitab, nggak apa-apa ya. Oke, Yohanes 15:16 firman Tuhan bilang apa? Ayo, 3, 4. Iya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkan dia. Banyak kali Tuhan berkata, aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memilih kita, kita nggak ada di sini. Ya. Waktu Tuhan memilih kita, memanggil kita, memilih kita, kita respon. Nah, itulah yang terjadi. Ada satu apa? Istilahnya ada satu kontak begitu ya. Tuh. Kalau enggak, kita nggak ada di sini. Karena bukan berdasarkan kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Inilah identitas baru kita sebagai orang percaya. Kita adalah umat yang terpilih. Kalau secara individual, saya ini adalah orang yang terpilih. Indah sekali. Jika kita mengerti hal ini dan kita lihat diri kita, maka pilihan Tuhan atas hidup kita ini akan membuat kita tidak akan tinggalkan Tuhan, karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Identitas yang kedua adalah imamat yang rajani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus kembali juga merujuk kepada bangsa Israel. Jabatan ini itu spesifik. Jabatan imam itu spesifik, saudara ya, hanya untuk suku Lewi. 11 sukunya itu tidak boleh ambil jabatan ini. Betapa khas, sangat istimewa ya. Hanya untuk suku Lewi dengan segala aturannya yang luar biasa. Ini ayatnya terlalu banyak, kalau mau baca di rumah itu Keluaran pasal 28, Imamat pasal 16 ya, Bilangan pasal 18 ayat 7. Di situ memberitahukan kepada kita bagaimana suku Lewi yang terus menjadi imam, lalu diangkat menjadi imam besar dan seterusnya, saudara. Dengan aturannya yang begitu ketat. Dan fungsi mereka adalah menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Ya. Lewat persembahan atau korban persembahan. Mereka menghubungkan umat dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu saat sekarang ini, sebagai orang percaya, Tuhan menyematkan satu identitas baru dalam diri setiap kita sebagai imamat yang rajani. Ya, seolah-olah kita ini ditarik oleh Tuhan masuk ke dalam suku Lewi, saudara. Ya, kita punya satu jabatan yang luar biasa.
Kita punya satu identitas yang luar biasa. Apanya sih yang karakteristik apa sih yang membuat kita yang disebut dengan imamat yang rajani ini? Yang paling mendasar dan esensial adalah Tuhan mengizinkan kita tanpa ada siapa-siapa lagi, ya. Kan imam tugasnya tadi yang paling esensi itu adalah menjadi pelantara kan antara umat dengan Allah. Nah, kalau sekarang kita adalah imam, maka tidak perlu ada perantara lain lagi selain Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung, yang sempurna, ya kan? Kita boleh datang kepada Tuhan secara pribadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Pada saat sekarang seperti sekarang ini, mungkin tanpa kita sadari, masing-masing kita bisa datang kepada Tuhan dengan doa kita kan? Kita boleh naikkan doa kita, pujian kita, tanpa perlu ada orang lain. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah identitas baru bagi setiap kita sebagai orang percaya. Bukan hal yang remeh-temeh. Ini sesuatu yang sangat mendasar sekali, di mana kita boleh datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbuka dan telah menghubungkan ruang maha suci dan ruang suci. Tidak lagi ada batasnya. Wah, itu yang Tuhan lakukan buat kita. Dan Tuhan kasih kita identitas ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita punya keberanian sekarang untuk masuk ke hadirat Tuhan. Ibrani pasal 10. Kita harus buka Alkitab ini, saudara. Di dalam Ibrani 10, saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Kita baca sampai ayat yang ke-24 ya. Ayo saudara-saudara bacakan lagi ya. Hari ini saya tidak tahu apakah setiap minggu banyak buka Alkitabnya saudara ya. Tapi saya tahu saudara suka baca Alkitab. Oke. Ibrani 10 ayat 19 sampai 24. Saya mulai dari judul perikopnya, ketekunan. Jadi, ayo saudara-saudara. Kita cukup sampai 24 ya. Kita sekarang punya keberanian, oke? Untuk masuk ke dalam tempat kudus. Yang itu adalah tempat bagi imam. Kita sekarang adalah imamat. Imam-imam. Luar biasa ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau imam-imam tadi mempersembahkan korban bakaran lah atau apapun juga, lalu kita seperti apa sekarang? Saudara yang saya kasih, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya, kita harus mempersembahkan apa? Tubuh kita sekarang. Kalau kita adalah imam, kita mempersembahkan bukan korban hewan, tapi diri kita sendiri menjadi persembahan yang kudus dan yang hidup. Jadi bukan tanpa konsekuensi nih. Setelah kita dapat identitas baru ya, menjadi imam, menjadi imamat yang rajani, kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu identitas yang kedua. Ya, yang ketiga, bangsa yang kudus.
Lagi-lagi kita mengacu pada bangsa Israel. Mereka dipilih karena kasih karunia, bukan? Itu menjadi bangsa yang kudus. Kudus artinya dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Kudus itu artinya mereka itu tidak sama dengan yang lainnya, ya. Set apart for God. Jadi itu dipisahkan untuk Allah. Jadi bangsa Israel dipilih menjadi bangsa yang kudus, itu adalah untuk Allah. Allah punya misi sendiri untuk bangsa Israel, supaya mereka menjadi satu bangsa teladan, begitulah, ya. Menjadi bangsa yang suci. Sacred society di situ. Menjadi suatu bangsa yang harus menjadi model bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu tujuan Allah memilih bangsa Israel yang disebut bangsa yang kudus. Tapi bagaimana dengan bangsa Israel? Mereka gagal. Mereka tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh Allah bagi mereka. Padahal Allah menyebut mereka adalah bangsa yang kudus. Kalau Keluaran pasal 19 ayat 6 di situ dikatakan, ya, itu bangsa yang memang dipisahkan untuk Allah. Tapi sekali lagi mereka gagal. Tuhan bilang jangan katakanlah kawin campur dengan suku-suku bangsa lain. Mereka langgar, mereka tidak taat. Jangan menyembah kepada berhala-berhala. Mereka langgar. Mereka tidak dapat memenuhi panggilan Tuhan ini, yang menjadikan mereka bangsa yang kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu kita bagaimana? Sama, saudara. Panggilan dan pilihan Allah terhadap kita pun sama. Tuhan memanggil kita menjadi umat yang kudus. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, persis seperti tadi di dalam bacaan kita di 1 Petrus 2 ayat 9 tadi kan. Kita sebagai bangsa yang kudus. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Tidak boleh tidak. Ya, harus sama. Nah, bagaimanakah kita sekarang? Apakah kita akan mengulangi kegagalan bangsa Israel pada masa yang lampau? Tentu itu Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan mau kita benar-benar menjadi contoh. Kita boleh menjadi teladan sebagai umat Allah yang kudus dalam semua lini kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih, sekali lagi, memang tidak mudah, ya. Tapi firman Tuhan memang menghendaki kita seperti ini. Ayat 9 tadi, kalau kita cuma melihat identitas baru kita, ya. Padahal ada satu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita dengan identitas baru kita. Apa tujuannya? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada saat kita menjadi bangsa yang terpilih, umat yang terpilih, pada saat kita menjadi imamat yang rajani, menjadi imam, pada saat kita menjadi bangsa yang kudus, Tuhan punya kerinduan kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang ajaib. Bagaimana sih kita bisa jadi seperti begini? Bagaimana sih kita bisa mendapatkan identitas baru seperti ini? Ceritakan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Di sini Allah mengklaim bangsa Israel, dan tentu kita saat ini sebagai Israel rohani adalah umatnya secara istimewa. Wah, ini luar biasa. Ya.
Pilihan Allah. Kalau Allah yang memilih bisa salah nggak? Enggak. Allah kita Allah yang tak pernah salah, bukan? Jadi waktu Allah memilih kita, Allah nggak pernah salah. Maka kita ini adalah umat yang istimewa. Umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya kalau umat kepunyaan Allah sendiri diganggu orang, yang bertindak siapa? Allah. Persis juga kepada kita semua. Kita ini adalah anak kepunyaan Allah sendiri, ya kan? Kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Maka keadilan Allah itu yang akan ada di atas kita. Hari ini kalau kita diperlakukan tidak adil, tenang saja. Ada waktunya Allah bertindak. Karena kita kepunyaannya. Sama kita orang tua. Kita punya anak. Kalau anak kita diganggu orang, kita biarin nggak? Enggak lah. Ya kan? Kita akan datang, kita akan tanya, kita akan benar-benar selidiki, betul nggak? Kalau anak kita benar, mungkin kita akan perkarakan, kita akan perjuangkan, kan kira-kira seperti itu kan? Bagaimana dengan Allah kita yang sempurna, Bapa yang baik? Ini ya, kita istimewa sekali sekarang, karena kepunyaan Allah sendiri. Allah sendiri yang mengklaim, ya, bukan punya siapa-siapa ini punya saya. Wah. Luar biasa ya. Mungkin dalam kehidupan kita sering mendengar, ini orang saya, jangan diganggu ya. Ada yang berani diganggu lagi nggak? Wah, saudara, itu luar biasa sekali ya. Kalau kita tahu hal seperti ini, maka kita akan sangat enjoy menjalani hidup ini, saudara. Ya. Tapi bukan kita mau arogan, tidak. Tapi kita tahu bahwa kita punya identitas sebagai orang percaya yang sangat luar biasa. Yang saya katakan, saya tambah yang satu lagi, yang kelima. Setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus, ya, transformasi terjadi, ya. Tuhan beri kita juga satu status yang luar biasa, yaitu sebagai anak-anak Allah. Ya. Oke, tadi kita sudah lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9a tadi ya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan ternyata kita ini juga adalah anak-anak Allah. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 bukan? Ada yang hafal ayat ini? Kalau nggak hafal, mari kita buka Alkitab kita. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan ini terjadinya setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Iya, yang sebelah sini sudah membaca. Yang sebelah sini bagaimana? Ayo kita baca juga 3-4. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Puji Tuhan, ya. Galatia pasal 3 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian juga, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu Galatia pasal 3 ayat 26. Paulus kembali menegaskan hal ini. Saya percaya dia merefer dari Yohanes 1 ayat 12. Dan dia sekarang katakan kepada jemaat di Galatia, dan firman Tuhan sampai kepada jemaat GSRI pasal Minggu ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini status kita yang kelima. Ya, atau identitas yang kelima dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, identitas orang percaya ini adalah identitas baru yang kita peroleh karena anugerah dan kasih karunia Kristus. Oleh karenanya kita harus hidup berbeda dari dunia ini. Ya, kita nggak boleh sama dengan dunia, karena kita punya identitas orang percaya yang luar biasa. Kalau kita sama dengan dunia, apa kata dunia gitu ya? Ya, kita harus memang hidup berbeda. Kalau Israel telah gagal pada masa yang lampau, kita nggak boleh lagi. Ya,
Kita nggak boleh. Kita justru seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita harus menjadi garam dunia. Kita harus menjadi terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Itu yang Tuhan inginkan. Dengan identitas baru kita. Kita bukannya arogan. Nah, tapi sekali lagi seperti tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9b-nya. Ada satu tugas yang Tuhan embankan bagi setiap kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Di pasal Minggu dan sekitarnya pasti masih banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan untuk Tuhan, untuk memenuhi ruangan kebaktian di tempat ini. Jadilah garam dan terang dunia. Jadilah pemberita-pemberita kebenaran Allah yang sudah mengubahkan kehidupan kita masing-masing. Yang tadinya bukan umat, yang tadi tidak dikasihani, tapi sekarang sudah menjadi umat terpilih, umat kepunyaan Allah, umat yang kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mendapatkan belas kasihan. Yang terakhir, yang ketiga, jemaat, mari kita menghayati bahwa kita adalah milik Allah, ya, sehingga kita harus memuliakannya dalam kehidupan keseharian kita. Ya, sekali lagi, seperti tadi kita sudah bicara, Tuhan tidak berhenti sampai kita ditransformasi. Tuhan tidak berhenti sampai menganugerahkan identitas baru kepada kita, tapi Tuhan punya kerinduan. Ekspektasi Tuhan dalam diri kita masing-masing adalah bagaimana kita memuliakan Dia dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, sekali lagi setelah kita menjadi anak-anak Allah, setelah kita menjadi umat terpilih, menjadi imamat rajani, menjadi bangsa yang kudus, serta menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, maka kita harus senantiasa memuliakan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana caranya? Beberapa hal saya coba berikan, saudara. Masih banyak sekali, saudara ya. Tapi beberapa hal ini, saudara ya. Nah, coba pikirkan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Ini ayat harus dibaca. Ya, lewat sedikit enggak apa-apa ya waktunya ya. Ya, ini sudah terakhir ya. Nah, yang sudah terakhir, biasa kalau terakhir biasa lebih semangat gitu ya. Ini udah mau akhir gitu ya. 1 Korintus 10 ayat 31, firman Tuhan mengisyaratkan kita apa? Coba baca sama-sama. Aku menjawab, jika kau makan atau jika kau minum, atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah, itu berarti dalam segala aspeknya. Bahkan bicara tentang makan dan minum saja, ya. Itu pun kita harus memuliakan Tuhan. Bayangkan, itu kan hal yang sangat dasar sekali, bukan? Makan minum, saudara. Ini kalau mau diuraikan bisa panjang lebar, saudara. Kira-kira kalau saudara makan di restoran atau di kafe, saudara berdoa apa enggak ya? Hei, waktu kita berdoa, ya ada orang yang lihat kita. Dan mungkin saja ada orang yang memuliakan Tuhan loh. Wah, itu hebat loh, itu pasti orang Kristen. Ya. Dan dia tidak malu. Ya, dia bersyukur pada Allahnya. Apakah kita semua makan minum di luar kita berdoa? Oh, saudara, memuliakan Allah. Ini hal-hal yang sangat sederhana. Tapi firman Tuhan tadi juga mengatakan kepada kita dalam segala hal. Cuma tadi dicontohkan makan, minum, dan apapun juga, bukan? Ini kehidupan kita yang hari-hari, saudara. Bukankah tadi mengatakan bahwa kita, ayo, ya, kita harus memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini, saudara. Lalu persembahkan tubuh kita, memuliakan Allah lewat tubuh kita, menjaga kekudusan hidup ini, saudara. Tidak mudah diajak orang,
ngapain begitu kan. Tuh. Kita harus jaga kehidupan kita. Yang paling marak sekarang kan diajak main apa? Judol gitu kan, judi online saudara ya. Aduh, saudara pikir itu bukan sesuatu yang merusak kekudusan saudara? Orang ngajak kita bilang, maaf ya, saya nggak bisa yang seperti ini. Saya anak Tuhan. Nah, kan Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Nah, orang akan melihat ini orang gereja, ini anak Tuhan. Ini orang ke gereja mana ya? Kalau saya pantau-pantau dia kayaknya ke GSRI Pasar Minggu ini. Nah, gereja Tuhan juga yang dapat nama ya kan? Ini gembala sidangnya siapa ya? Wah, Pak Ritonga juga yang dapat nama ya saudara ya. Sudah saya kasih Tuhan, ini hari-hari saudara. Masih banyak hal lain saudara. Coba kita lihat aja kehidupan kita. Bisakah kita memuliakan Allah lewat dengan tubuh kita? 1 Korintus pasal 6 ayat 20 itu mengisyaratkan kepada kita, muliakanlah Tuhan lewat tubuhmu. Bicara itu terlalu banyak saudara. Itu tadi cuma satu contoh judol saudara. Masih banyak lagi. Bukannya judol. Judi bola juga iya saudara ya. Judulnya sih ya kita kan iseng-iseng doang gitu ya. Tuh. Bukan kita yang main, bukan apa gitu ya. Itu bukan iseng-iseng saudara ya. Itu judi beneran itu ya. Macam-macam lagi saudara ya. Diajak ke night club lah, apalah saudara ya. Tuh, minum-minuman lah, yang minum-minuman keras lah. Banyak sekali. Bagaimana kamu menjaga tubuhmu? Bisakah kita memuliakan Tuhan lewat tubuh kita? Nah, itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kesetiaan kita kepada Tuhan dalam kita berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan itu harus menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Diprioritaskan. Bukan tunggu ada waktu, tapi kita harus menyediakan waktu untuk berbakti kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 yang tadi kita baca sampai 24. Ayat 25-nya jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita setia. Setiap minggu kita datang berbakti. Itu luar biasa. Saudara pernah tahu atau pernah dengar nggak kisah seperti ini? Ya. Satu hari tetangga bertanya kepada orang Kristen. Karena tiap minggu dia datang berbakti kepada Tuhan, ya kan? Ke gereja. Tapi satu bulan terakhir ini tetangganya bertanya, Ibu kok tidak kebaktian lagi? Sederhana kan pertanyaannya ya. Ibu kok nggak kebaktian lagi? Kenapa nggak ke gereja lagi? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan dipikir ini pertanyaan yang sederhana ini tidak bermakna saudara. Artinya apa? Orang memperhatikan kita. Kalau kita setia datang berbakti kepada Tuhan, ini akan membuat orang-orang yang mengenal kita atau yang melihat kita ada sesuatu bagi mereka. Apa saja bisa diomongkan. Muliakan Tuhan dengan cara seperti itu. Ya. Mengasihi Tuhan seperti yang disyaratkan di Markus pasal 12 saudara ya. Ada 4 hal di Markus saudara. Kalau di Markus ada 3. Di Markus ada 4. Mengasihi Tuhan itu dengan apa? Dengan secara apa? Bukankah dengan segenap hati? Segenap apa? Jiwa. Segenap akal budi kan? Di Markus dikatakan dengan segenap kekuatan kita. Tambah satu lagi Markus. Ini yang harus kita lakukan dalam hari-hari kita. Ini memuliakan Tuhan. Tidak usah yang susah-susah kan. Kan kita bicara tentang keseharian kita. Dan yang terakhir, berdoa minta kepada Tuhan. Ya, seharusnya itu sudah dapat. Ya, tapi coba dikembangkan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang itu telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Kalau orang itu telah dimateraikan oleh Roh Kudus, maka kalau tadi dikatakan umat kepunyaan Allah, itu benar.
Ya kan? Karena di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 dikatakan, waktu kita dimateraikan oleh Roh Kudus, kita ini miliknya tuh Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka sedianya kita memiliki buah roh. Apa itu buah roh? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Ya, kalau kita nggak hafal, nanti tanya anak sekolah minggu, dia nyanyiin buat kita. Ya, mau buka ayat terakhir ini? Ayo, ini benar-benar terakhir. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Ya, tadi kan sudah mau berakhir. Nah, ini sekarang benar-benar terakhir, ya. Galatia 5 ayat 22-23. Ayo baca sama-sama. Itu ada buah roh dengan 9 dimensinya. Ayo, 3, 4. Saudara yang saya kasih, 9 dimensi dari buah roh ini kalau ada dalam diri kita. Oh, ini karakter bagi kita, kan? Buah roh itu bicara tentang karakter. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan ini saya sangat percaya bahwa hidup kita pasti akan memuliakan Tuhan. Kita punya kasih, hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Orang lihat kita bersukacita, orang juga bisa bersukacita, bukan? Ya, dia lihat kita tersenyum, dia bisa tersenyum. Waktu kita senyum sama orang, orang itu akan tersenyum sama kita. Kalau dia nggak senyum sama kita, ya udah nggak apa-apa. Berarti dia sedang ada masalah, gitu ya. Tuh. Ada damai sejahtera. Coba saudara bayangkan hidup kita seperti apa? Bukankah Tuhan akan dimuliakan orang? Ini benar-benar luar biasa. Ya, Bapak ini, Ibu ini, saudara ini, saudari ini, wah, ada buah roh yang terpancar dalam hidupnya. Sabar, murah hati, dia baik, ya kan? Orang setia, dia lemah lembut, ya. Dia mau dapat menguasai diri. Wah, ini saudara ya, ini luar biasa. Nah, coba camkan dengan baik. Mohon pertolongan Tuhan untuk memahami firman Allah dan juga minta Tuhan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah dengan hidup dengan identitas yang baru sebagai orang percaya, kita terus memuliakan Allah dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Sempurnakanlah firman-Mu dan materaikan dalam hati pikiran setiap kami. Hamba-Mu berhenti berkata-kata karena segala keterbatasannya. Allah Roh Kudus yang tak terbatas terus berbicara kepada masing-masing kami. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.